Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka hati kita, untuk menyiapkan hati kita, biarkan Roh Kudus Tuhan itu membuka dan bekerja dalam pribadi dan diri saudara, supaya firman yang saya sampaikan ini benar-benar saudara paham dan mengerti. Ya. Artinya supaya saudara tidak hanya mendengar saja, lalu tidak mengerti. Tetapi yang saya harapkan saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan percaya, dan biarkan Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan suatu pengertian atau pengetahuan supaya saudara memahami firman-firman Tuhan, terutama yang saya akan sampaikan dalam pembahasan dan perenungan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dari pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasik oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia berkenan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan. Setan itu dari orang itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu lalu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, di dalam ayat 26, ya, di sini dijelaskan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Sampai di sana, ya, diceritakan dalam firman ini, sampai di sana ia bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat, saudara. Dan namanya adalah Legion. Dan sampai di sana itu, ya, karena setan itu banyak yang tinggal di dalam orang tersebut, sehingga ia ganas, bahkan sampai menghampiri Yesus. Dan orang-orang di situ pun takut, bahkan murid-murid Yesus takut melihat ketika orang yang kerasukan setan ini datang kepada Yesus. Tapi Yesus menghardiknya dan berkata untuk mengusir roh itu, sehingga setan itu bertanya, "Apakah urusan dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Jangan menyiksa kami, tapi perintahkanlah kami supaya kami masuki babi-babi itu." Ya, ini setan Legion ini, mereka meminta supaya Yesus
mengabulkan permintaan mereka untuk pindah ke kawanan babi yang pada saat itu ada di lereng gunung yang beberapa, pokoknya babinya itu banyak, ada ribuan barangkali. Di dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di mana setan, karena sebelumnya Yesus mengusir roh itu dari orang yang kerasukan setan itu, tetapi legion ini meminta kepada Yesus, bukan Yesus yang menyuruhnya, tetapi karena mereka yang meminta supaya Yesus mengabulkan permintaan mereka untuk supaya mereka itu dipindahkan ke dalam kawanan babi-babi tersebut. Nah, mungkin saudara bertanya, ya kenapa mereka itu ingin masuk ke dalam kawanan babi? Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam orang tersebut itu banyak setan, sehingga namanya legion karena mereka banyak. Jadi maksud mereka supaya jangan Tuhan mengusir mereka pada jurang maut, tetapi dipindahkan ke dalam babi-babi. Karena jurang maut itu adalah sebuah tempat penyiksaan bagi iblis, bagi roh-roh jahat. Sehingga setan meminta kepada Yesus supaya Yesus mengabulkan permohonan mereka untuk pindah ke dalam kawanan babi itu. Dan setan-setan ini juga mempunyai tujuan, saudara. Mereka itu minta kepada Yesus untuk masuk ke dalam kawanan babi itu bukan semata-mata karena mereka takut kepada Yesus, atau karena saat itu memang atau mereka supaya mereka takut masuk ke dalam jurang maut. Tapi mereka meminta Yesus itu untuk memindahkan mereka, mengabulkan permintaan untuk memindahkan mereka masuk ke dalam kawanan babi itu. Tujuan si iblis ini adalah untuk supaya Yesus tidak diterima di dalam kota Gerasa, supaya banyak yang membenci Yesus ketika dia berada di sana. Kenapa? Ketika pada saat dalam kisah ini, ketika roh setan itu masuk ke dalam kawanan babi ini, maka si penggembala babi ini lari ketakutan dan marah. Tentu ini adalah suatu hal rencana daripada si iblis ini, supaya Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di sana atau mewartakan firman-Nya di kota Gerasa. Inilah maksud dan tujuan mereka untuk menghalangi Yesus. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus datang dan mendarat di kota Gerasa? Hanya tujuan untuk satu orang yang kerasukan ini. Dia datang ke tempat itu hanya datang untuk mencari yang satu dan menyelamatkan yang satu, dan melalui orang ini yang Tuhan telah sembuhkan yang Tuhan telah bebaskan dari jeratan iblis ini, si legion ini, melalui dia, melalui pewarta dan saksi-saksinya, sehingga di kota-kota tersebut, kota Gerasa dan sekitarnya, melalui dia, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Itulah tujuan Yesus datang ke sana, untuk mengutus satu orang ini, menyelamatkan yang satu, untuk menjadi saksi. Sehingga dia katakan Yesus, pergilah dan pulanglah ke rumahmu. Ceritakanlah segala sesuatu yang terjadi atas dirimu. Artinya Tuhan mengutus dan Tuhan memberikan ia suatu kesaksian atas apa yang Allah perbuat dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, begitu luar biasa. Begitu luar biasa di mana Yesus menyelamatkan yang satu, dan ia memakai yang satu ini untuk menyelamatkan yang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika si legion ini masuk ke dalam kawanan babi ini, apa yang terjadi? Banyak orang yang ketakutan di sana, di kota Gerasa. Bahkan warga di sana itu mendesak-desak supaya Yesus segera meninggalkan kota itu. Itulah rencana si iblis, supaya ia tidak dapat mewartakan kebenaran di sana, supaya Tuhan Yesus tidak diterima di sana, tidak banyak mengadakan mujizat di daerah dan atau di kota Gerasa dan sekitarnya. Sehingga kemudian Yesus ketika ia telah menyembuhkan yang satu ini, lalu ia kembali berlayar
meninggalkan kota itu, kota Gerasa, saudara. Jadi Yesus datang ke sana hanya untuk satu orang, menyelamatkan yang satu. Karena Bapak Ibu Saudara, ya, satu orang yang bertobat, ya, maka berlaksa-laksa malaikat di surga itu bersuka cita. Karena melalui satu orang, melalui kesaksiannya, pewartaannya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita di dalam kehidupan ini mengalami banyak masalah atau persoalan, karena kita jauh daripada kebenaran itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Ketika banyak masalah, persoalan yang saudara hadapi, membuat kehidupan saudara, ya, terbebani, atau saudara selalu diselimuti dengan yang namanya ketakutan, kecemasan, dan tidak ada kebahagiaan atau sukacita di dalam hati. Ya karena itu, karena banyaknya masalah. Sehingga kemudian yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, timbullah suatu dari dalam hati atau pikiran kita untuk menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Dan itu membuat kita semakin berat, atau semakin kita terbebani karena masalah-masalah tersebut. Tetapi ketika saudara percaya, maka kemuliaan Tuhan akan menyatakan di dalam kehidupan saudara. Karena anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan itu saudara, mereka tidak pernah tidak mengalami masalah. Semua anak-anak Tuhan itu akan selalu mengalami persoalan, perkara-perkara yang besar. Karena melalui perkara-perkara itu, Tuhan mengajarkan saudara untuk mengerti jalan. Melalui perkara-perkara tersebut, Tuhan meneguhkan iman saudara, supaya saudara mengenal Tuhan itu dengan benar. Supaya saudara mengerti firman itu dengan benar. Dan ketika Tuhan datang saat yang tepat, menyelamatkan saudara, ya, memberikan saudara jalan keluar, memberikan saudara pemulihan, kesembuhan, pembebasan. Ketika ia datang, saudara, menyelamatkan saudara dari suatu masalah yang besar, ia membukakan jalan keluar bagi saudara, dan saudara akan bersuka cita. Dan jangan sampai saudara itu, sukacita itu akan menjadi pudar. Biarkan sukacita itu selalu bernyala-nyala di dalam hati. Biarlah sukacita itu selalu hadir di dalam hati saudara. Dan jangan pernah mengabaikan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara. Saudara harus menyadari Tuhan datang menyelamatkan saudara itu karena Allah ingin memakai diri saudara. Allah ingin memanggil saudara. Allah ingin memilih saudara untuk menjadi saksi, menjadi pewarta sabda. Seperti yang terjadi dalam kisah ini ketika Yesus menyembuhkannya. Karena Yesus ingin menjadikan dia sebagai saksi atas perbuatan Allah atas kehidupan. Karena di dalam kisah ini, seorang yang telah dilepaskan, dibebaskan dari roh jahat ini, ia meminta untuk selalu mengikuti Yesus. Tapi Yesus katakan, pulanglah. Pulanglah ke rumahmu. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah Allah perbuat atas dirimu. Artinya Tuhan menyuruh untuk bersaksi. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali terjadi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, sakit,
ya, atau kita dikuasai oleh kegelapan di dalam kehidupan kita. Begitu datang seorang utusan, ya, seorang hamba Tuhan, murid Yesus yang dipercayai untuk mendoakan saudara. Dan begitu doakan misalnya, saudara disembuhkan dan dibebaskan. Yang sering terjadi adalah bahwa ketika saudara disembuhkan, saudara tidak menyadari bahwa disitulah Tuhan mengasihi saudara, bahwa disitulah Tuhan hadir membuka hati saudara dan memberikan saudara kesempatan untuk mau menjadi saksi, untuk mau menjadi pelaku firman, untuk mau menjadi pewarta. Disitulah ketika saudara disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit saudara, dari masalah kehidupan saudara. Sebenarnya itu adalah saat di mana Tuhan membukakan pintu bagi saudara, menyelamatkan saudara, dan Tuhan menghendaki supaya saudara mau menjadi saksi dan menjadi pelaku firman, menjadi pewarta Injil. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi adalah banyak orang yang mengabaikan. Banyak orang yang selalu ketika disembuhkan, ketika sudah dipulihkan, dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka selalu fokus pada kehidupan mereka sendiri, fokus pada kehidupan duniawi, tetapi tidak mengarahkan hati mereka pada kemuliaan Tuhan, sehingga harapan itu hilang. Karena hati mereka selalu menuju pada kerajaan dunia, tetapi tidak dengan kerajaan Allah. Artinya tidak ada respon di dalam hati mereka untuk mengenal jauh lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan datang membukakan jalan bagi persoalan perkara-perkara dalam kehidupan saudara, waktu ketika saudara mengalami suatu penyakit yang besar, mengalami suatu persoalan yang sangat rumit, tetapi Tuhan datang membukakan jalan. Saya mengajak saudara harus menyadari itulah waktu dan saatnya Tuhan membukakan pintu bagi saudara. Dia sedang memanggil saudara untuk memakai saudara sebagai saksi, menjadi pelaku firman. Sehingga yang mau saya sampaikan kepada saudara semua, ketika saudara dipulihkan, dibebaskan, disembuhkan, atau diberikan jalan keluar dari perkara persoalan saudara hadapi, berilah respon terhadap Tuhan. Buka hati, pikiran, arahkan pandangan saudara pada kemuliaan Tuhan. Itu adalah suatu kesempatan bagi saudara yang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan, supaya saudara lakukan. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, saudara. Karena dunia ini sifatnya sementara, tetapi yang datang dari Allah adalah sifatnya kekal. Ia tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah hilang. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita misalnya mengalami suatu masalah, baik sakit, ya, kita mengalami suatu pencobaan yang besar, masalah-masalah yang sulit, ketika kita bisa melewati semuanya, menanggung semua, dan kita dibebaskan, dipulihkan, ya, maka bukalah hati saudara, beri respon tindakan, belajar jauh lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, supaya saudara menemukan kebenaran itu yang memimpin saudara pada keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan selalu Tuhan berikan kepada kita, kesempatan Tuhan selalu tawarkan dan perlihatkan kepada kita, namun hati, pikiran, mata, hidup kita selalu arahkan kepada hal-hal duniawi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengalami suatu kedahsyatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus, pembebasan atau pelepasan daripadanya,
Saya mengajak saudara membuka hati, memberi respon dengan cepat, mencari itu kebenaran. Karena saya percaya Roh Kudus Tuhan itu selalu bekerja kepada setiap orang yang mau bekerja. Roh Kudus Tuhan itu akan mengubah hidup saudara ketika saudara mau diubah. Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan saudara, akan menuntun saudara ketika saudara mau dituntun. Tapi ketika hati saudara fokus pada duniawi, artinya saudara mengabaikan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, waktu yang diberikan Tuhan selalu ada untuk kita. Maka kesempatannya sekarang. Buka hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu timbul dari pendengaran. Saudara bisa buka di Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara bisa temukan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, jadi pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita diberikan pengertian, supaya kita didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita dipakai untuk menjadi saksinya, menjadi pelaku firman. Begitu besar kasih Tuhan kepada seorang yang dikerasuki banyak setan ini, yaitu Legion. Dia datang dan mendarat ke kota Gerasa hanya untuk menyelamatkan yang satu ini, lalu kembali berlayar. Saudara, begitu besar kasih Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita, ketika kita disembuhkan, dipulihkan, betapa bersyukurnya kita, saudara. Tuhan datang menyembuhkan kita, memulihkan kita. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita mau melakukan kehendaknya, mau menjadi saksinya, menjadi pewarta sabda. Percayalah saudara, tangan Tuhan akan selalu menuntun kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ia akan selalu menguatkan kita, menumpukan iman kita ketika kita mau melakukan kehendak dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah seorang yang dirasuki oleh setan, yaitu Legion, karena begitu banyak setan yang merasuki orang ini. Kisah-kisah ini, saudara, menunjukkan begitu besar kasih Tuhan kepada orang ini dan kepada saudara yang mengalami sebelumnya. Mungkin saudara mengalami satu masalah atau persoalan sakit, penyakit yang saudara alami, lalu saudara disembuhkan melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui para murid-murid Yesus yang mendoakan saudara, saudara diberikan pelepasan, pemulihan, kesembuhan. Tapi setelah itu saudara mengabaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mengingatkan saudara, bukalah hati, persiapkan diri saudara, karena saat ini atau saat di mana saudara dilepaskan, dibebaskan, atau dipulihkan, disembuhkan, itulah waktunya Tuhan memberikan jalan bagi saudara. Tuhan memanggil saudara, Tuhan mengutus saudara untuk menjadi saksi dan menjadi pewarta sabda, menceritakan tentang kemuliaan kebenaran Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga perenungan kita pada kali ini bisa memberikan suatu dorongan iman saudara. Dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri saudara untuk selalu mengingatkan saudara, mengajar saudara supaya lebih dekat dengan Tuhan, dan supaya mengenal Tuhan itu dengan benar dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga perenungan pada hari ini akan memberikan kekuatan yang baru dalam diri saudara. Dan saya percaya saudara akan dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kepada seluruh kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.